Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan materi tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Raminten sebagai moderator. Saya Dila Agustini sebagai penyampai materi pertama. Saya Inaya Utami sebagai penyampai materi kedua. Saya Nadia Pertama Dewi sebagai penyampai materi ketiga. Saya Lisna Sari Angelika sebagai penyampai materi keempat. Saya Ceci Mardina sebagai penyampai materi kelima. Materi pertama akan disampaikan oleh Dila Agustini. Kepada Dila kami persilakan. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menurut kecerdasan rohania, kecerdasan alia, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu dalam batas-batas tertentu. Kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR atau DPRD dan DPD atau DPRD. Sekian, terima kasih. Materi kedua akan disampaikan oleh Inaya Utami. Kepada Inaya kami persilakan. D. Demokrasi Rule of Law. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati HAM, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka independen yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya, mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. Merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atau kekuasaan presiden. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Sekian, terima kasih. Materi ketiga akan disampaikan oleh Nadia Pertama Dewi. Kepada Nadia kami persilakan.
Demokrasi Pancasila mengandung nilai moral. A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sekian, terima kasih. Materi keempat akan disampaikan oleh Lisna Sari Angelika. Kepada Lisna kami persilakan. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut. A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. 2. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. D. Dalam UUD 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 2. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian, terima kasih. Materi kelima akan disampaikan oleh Sesi Marlina. Pada sesi kami persilakan. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak dapat dilihat dari indikator-indikator berikut. A. Akuntabilitas dalam demokrasi. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. B. Rotasi kekuasaan dalam demokrasi. Peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. C. Rekrutmen politik yang terbuka. D. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. E. Pemenuhan hak-hak dasar dalam suatu negara yang demokratis. Setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.